Di episode 2 kemarin, kita melihat sedikit kekuatan dari karakter yang bernama Ryu C1, di mana ia bisa mengalahkan satu anggota geng hanya dengan dirinya sendirian. Bahkan di saat Chipuyu berniat melawannya, Chipuyu malah dibuat sangat malu, seakan Ryu bisa dengan mudah mengalahkannya. Lalu yang membuat Chipuyu sangat terkejut, ternyata Ryu juga bersekolah di tempat yang sama dengannya. Lalu pada episode 3 kali ini dibuka dengan memperlihatkan Chipuyu yang tengah sarapan sebelum dirinya berangkat ke sekolah. Terlihat dirinya yang masih nampak kesal mengatakan, kok bisa Ryu bersekolah di tempat yang sama dengannya? Terlebih lagi mereka satu angkatan. Dan yang paling membuatnya sangat kesal, menurutnya Ryu adalah orang yang sangat egois dan bisa membahayakan Baji di masa depan. Lalu di sini kita diperkenalkan seekor kucing yang selalu dirawat oleh Chipuyu, yang ia beri nama Excalibur. Lalu singkat cerita, Chipuyu yang sudah di sekolah masih menampakkan wajah kesalnya. Teman-temannya yang melihat raut wajah Chipuyu menanyakan apakah moodnya sedang buruk. Chipuyu yang mendengar pertanyaan mereka malah kembali menanyakan apakah mereka kenal dengan siswa yang bernama Ryu. Mereka yang kebingungan kenapa Chipuyu menanyakan soal Ryu, kemudian mengatakan jika mereka berada di kelas yang sama dengan Ryu. Chipuyu yang mendengar itu langsung mengecek Ryu ke kelasnya. Dan benar saja, terlihat Ryu yang tengah duduk layaknya seperti siswa biasa. Bahkan di sini, ia merupakan siswa yang sangat populer di kelasnya. Teman-teman Chipuyu yang sangat cemburu melihat Ryu yang selalu dikerumuni wanita cantik mengajak Chipuyu untuk mengeroyoknya dan memberikan sedikit pelajaran kepada Ryu. Karena biarpun Ryu itu merupakan siswa yang sangat populer, namun setahu mereka Ryu itu tidak bisa berkelahi. Chipuyu yang mendengar mereka menyebut Ryu itu adalah siswa biasa langsung mengatakan di dalam hatinya, dasar orang-orang tolol, dia menipu kalian semua. Dia pria yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan seluruh anggota geng sendirian. Lalu singkat cerita, di saat pulang sekolah, terlihat Ryu yang diajak oleh para ciwi-ciwi ke tempat karaoke. Namun ia menolak ajakan mereka dengan sangat halus mengatakan jika dirinya mempunyai urusan yang sangat penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Chipuyu yang melihat Ryu buru-buru untuk pulang langsung menanyakan apa yang akan Ryu lakukan. Ryu yang terkejut ada Chipuyu di belakangnya hanya menjawab mengatakan bahwa ada bisnis yang harus ia lakukan. Chipuyu yang melihat Ryu seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu menjadi sangat curiga. Mungkinkah dia adalah ketua geng dari geng yang lain? Chipuyu yang curiga jika Ryu mempunyai rencana mengkhianati Baji tanpa pikir panjang langsung mengikutinya diam-diam. Terlihat Chipuyu yang terus mengikutinya dari belakang. Ia yang sangat penasaran Ryu akan pergi kemana tiba-tiba berhenti karena melihat Ryu masuk ke sekolah anak perempuan. Chipuyu yang awalnya grogi mengikutinya ke dalam sekolah anak perempuan harus terpaksa menerobos jika ingin mengetahui apa yang Ryu rencanakan. Lalu di saat dirinya membuka pintu sekolah itu, seketika dirinya langsung terdiam karena melihat isinya hanya anak perempuan. Chipuyu yang tidak melihat adanya Ryu padahal ia mengikutinya tentu dibuat kebingungan kenapa Ryu tidak ada di sini. Sedangkan para ciwi-ciwi yang melihat ada anak laki-laki masuk ke tempat mereka seketika berteriak histeris memanggil gurunya. Chipuyu yang melihat mereka ketakutan dan berteriak seketika berlari dengan wajah yang masih kebingungan. Kenapa Ryu tidak ada di sana? Mungkinkah dia sudah tahu jika dirinya mengikutinya? Lalu di saat dirinya terus berlari dan mencari keberadaan Ryu, ia kembali melihat Ryu yang terus berjalan ke suatu tempat. Chipuyu yang merasa jika Ryu sengaja menjebaknya, kali ini mengikutinya dengan sangat hati-hati. Lalu di saat dirinya terus mengikutinya sambil sembunyi, ia melihat Ryu masuk ke dalam toko ramen. Chipuyu yang tidak ingin berhenti mengikutinya, kemudian meminjam baju dari orang yang tengah berdiri di depan toko. Chipuyu yang sudah masuk ke dalam toko, langsung duduk bersebelahan dengan Ryu. Ia yang sangat pede jika Ryu tidak mengetahui penyamarannya, kemudian memesan makanan yang sama dengan Ryu.
Cipuyu yang terus mengamati gerak-gerik Ryu seketika dibuat sangat terkejut karena melihat Ryu yang terus menambah makanannya dengan porsi yang paling besar. Ia yang tidak ingin keluar dari toko sebelum Ryu juga langsung menambah makanannya seperti yang dipesan oleh Ryu. Namun ia yang memaksakan dirinya terus menambah makanannya membuat dirinya sakit perut dan langsung berlari ke kamar mandi. Ryu yang melihat Cipuyu berlari ke kamar mandi kemudian tertawa dan berterima kasih kepada pemilik toko. Yang ternyata Ryu memang sudah tahu jika Cipuyu mengikutinya. Itulah sebabnya di saat dirinya masuk ke dalam toko, ia memberikan sebuah pesan kepada sang koki. Jika dia memesan makanan dengan porsi yang besar, maka pura-pura saja memberikannya. Dan setelah dirinya puas mengerjai Cipuyu, Ryu kembali melanjutkan perjalanan. Cipuyu yang sudah selesai mengeluarkan bongkahan kuning di kamar mandi juga langsung keluar mencari kemana Ryu pergi. Dan setelah diberitahu oleh orang yang meminjaminya baju, Cipuyu kembali mengejar Ryu dari belakang. Lalu di sini kita juga diperlihatkan kucing Cipuyu yang dari tadi terus mengikuti mereka. Dan setelah Cipuyu berhasil menemukan Ryu, ia kembali kebingungan karena melihat Ryu yang memasuki rumah sakit. Terlihat Ryu yang berjalan sambil membawa sebuah bunga dan menaruhnya diam-diam di kamar salah satu orang yang dirawat di sana. Namun tepat setelah ia menaruh bunga, tiba-tiba pasien yang dirawat di sana mengagetkan dirinya mengatakan, "Aku menyadari ada seseorang yang membawakan aku bunga dan kado setiap hari. Ternyata itu kau, Ryu." Dan ternyata orang yang tengah dirawat itu adalah Cho yang pernah dikeroyok geng Doji sebelumnya. Dan alasan Ryu buru-buru pulang dari sekolah tidak lain hanya untuk menjenguk Cho di rumah sakit. Cho yang sekarang sudah dalam kondisi lebih baik kemudian menceritakan kepada Ryu jika beberapa hari yang lalu anggota Doji pernah datang ke sini untuk meminta maaf kepadanya. Mereka menceritakan semuanya tentang Ryu yang mendatangi mereka dengan wajah yang sangat marah dan kemudian menghajar mereka semua sendirian. Ryu yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan dirinya melakukan hal itu karena Cho adalah satu-satunya orang yang bisa diajak ngobrol mengenai sepak bola. Tidak lebih dari itu. Cho yang mendengar ledekan Ryu tentu menjadi sangat jengkel. Lalu setelah menjenguk Cho, Ryu berpamitan untuk pulang dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun jika dirinya menjenguknya. Cho yang mengerti bagaimana sifat Ryu yang sebenarnya kemudian mengatakan biarpun Ryu selalu membicarakan kebencian dan terlihat tidak peduli kepada yang lain, namun mereka sebenarnya sudah tahu. Mereka semua yang berada di divisi pertama sangat menghormati Ryu. Ryu benar-benar adalah orang yang pantas menjadi wakil kapten mereka. Ryu yang mendengar pujian dari salah satu anggotanya terlihat diam saja. Sedangkan Cipuyu yang sekarang menyadari jika Ryu adalah wakil kapten yang benar-benar sangat baik, seketika tidak bisa berkata apa-apa. Lalu di tengah-tengah mereka yang sedang berbicara, tiba-tiba kucing Cipuyu menghampiri mereka. Terlihat kucing itu yang benar-benar sangat manja dengan Ryu. Cipuyu yang menyadari itu adalah kucingnya kemudian langsung masuk mengatakan jika dulunya kucing itu adalah kucing liar. Dia pernah mempunyai pengalaman buruk dengan manusia. Itulah sebabnya kucing itu susah akrab dengan orang-orang. Apalagi orang itu memiliki sifat jahat. Namun melihat kucing itu yang sekarang sangat manja dengan Ryu, jadi dirinya mengakui bahwa selama ini dirinya salah paham mengenai Ryu. Ryu yang mendengar kemalangan kucing itu langsung mengelusnya mengatakan, "Kau beruntung mempunyai majikan setampan aku, Ronaldinho." Cipuyu yang mendengar Ryu adalah majikan dari kucing itu seketika dibuat sangat kaget mengatakan, "Tunggu dulu, majikan katamu, dan siapa yang kau sebut Ronaldinho?" Ryu pun menjawab jika Ronaldinho adalah nama yang ia berikan untuk kucing itu. Cipuyu yang mendengar perkataan Ryu langsung melotot mengatakan jika itu adalah kucingnya. Jadi Ryu tidak boleh mengganti namanya seenaknya. Namun bukannya malah takut, Ryu juga langsung melotot mengatakan, "Hah? Dasar brengsek, kau benar-benar mau dihajar, ha?" Cho yang melihat Ryu mulai marah langsung melerai mereka. Namun terlihat mereka yang terus merebuti kucing itu.
Sampai tiba-tiba terlihat seseorang yang menghampiri mereka dan langsung memukul kepala Chipuyuh dan Ryu. Dan ternyata orang itu adalah Kisuke Baji yang kemudian menyuruh mereka untuk tidak berisik di rumah sakit. Baji yang juga datang menjenguk Cho terlihat membawakan sebuah buku agar Cho merasa tidak bosan di rumah sakit. Lalu setelah itu, Baji kemudian memanggil Ryu dan menceritakan ada geng yang bernama Sasazuka. Geng itu selalu mengawasi mereka dari kemarin. Jadi dirinya akan mengadakan sebuah rapat untuk memberantas geng itu. Chipuyuh yang melihat Baji hanya membicarakan itu kepada Ryu merasa dirinya bukanlah apa-apa. Namun tiba-tiba Baji menatap ke arah Chipuyuh mengatakan, "Chipuyuh bodoh. Kau mendengarkan kan? Ini akan menjadi pertempuran besar. Jadi jangan kabur kau sialan." Chipuyuh yang mendengar ternyata dirinya tidak diabaikan tentu langsung terlihat sangat senang. Sedangkan kucing yang tadi diperebutkan oleh Chipuyuh dan Ryu tiba-tiba melompat ke pundak Baji. Baji yang mendengar mereka memanggil kucing itu dengan nama Excalibur dan Ronaldinho langsung mengatakan, "Hah? Kucing ini adalah Pig J. Dia adalah kucing yang kadang-kadang main ke rumahku." Mereka yang mendengar itu tentu menjadi sangat syok. Namun karena Baji yang mengatakan itu, mereka tidak berani berbuat apa-apa dan terpaksa memanggil kucing itu dengan nama yang diberikan oleh Baji. Dan episode 3 kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 3 kali ini. Untuk episode keempatnya aku bakal upload minggu depan. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.